Hei, yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, sudah nunggak bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kita sudah memberikan kesempatan ya untuk dilakukan pemutihan, bayar pajaknya hanya 1 tahun berjalan. Bayar jasara harjanya hanya tahun yang lalu dan tahun berjalan saat ini. Seluruh keringanan sudah diberikan, jangan bandel ya. Dengar kata Pak Gubernur ya, segera manfaatkan perpanjangan program pemutihan hingga tanggal 30 September 2025. Jangan dinanti-nanti, apalagi ditunggu sampai akhir periode ya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Anak saya tuh kena narkoba. Sekarang tuh lagi di lapas. Anak ibu berbuat kayak gitu nggak? Katanya dia sih dijebak temennya, dikasih sama temennya gitu. Iya. Ya, terus saya tuh maunya kesini nyari solusinya, gimana anak itu bisa nggak diambil. Terus saya maunya tak taruh di sini aja, taruh di bara. Kalau memang sekarang bisa diambil, diambil. Kalau enggak nanti ya saya antar ke sini gitu. Ya, bentar dulu, duduk aja ibu di situ. Ibu dari mana? Dulu, duduk aja, duduk. Duduk, ibunya duduk. Nggak boleh, nggak boleh. Ibu dari mana? Ya? Bali, Dari Bali. Aslinya orang mana? aslinya Banyuwangi. Orang Tapi Banyuwangi. sudah lama bermukim di Bali. Oh, aslinya orang Banyuwangi, sudah lama bermukim di Bali. Sudah menjadi warga Bali 40 tahun. 40 tahun. Punya suami? Dulu punya Suaminya dulu orang mana? orang Blitar, Orang- ketemunya di sana juga. Oh, sama orang Blitar. Sekarang kemana suaminya? Meninggal. Oh, meninggal. Tinggal anak 4. Oh, punya anak 4. Iya. Terus? Tapi ini anak saya yang kecil ini kan Bentar, anak 4 yang pertama. dia kerja Yang pertama udah kerja di mana? di servis Ya? elektro. Oh, servis elektronik. Artinya udah punya penghasilan. Ya, Sudah berkeluarga. ya. Sudah berkeluarga. Yang kedua Yang kedua jualan kopi di di Aseman Aseman. Aseman tuh masih di ibu Balinya mana? dan Pasar Timur. Oh, Denpasar Timur. Di Aseman Denpasar. Dan di lapangan Ya? Puputan Badung. Lapatan Puputan Badung. Udah berkeluarga. Udah. Sudah. Yang ketiga, Yang ketiga di Ketewel. Ketewel mana? Dan pasar masuk Gianyar. Oh, masih Gianyar. Masuk Gianyar. Kerja. Nggih. Kerja apa? Apa musik gitu. Apa DJ. Oh, di klub malam. Nggih. Oke. Kerja apa di klub malamnya musiknya? Enggak tahu juga saya, Enggak Pak. tahu. Ya, Udah berkeluarga. udah baru-baru ini punya Oh, anak saya. udah punya anak 1. Yang keempat. Ini yang keempat ini udah saya Kenapa yang Saya keempat? sampai kesini. Enggak yang keempat namanya siapa? Khairul Ihsan. Khairul Ihsan. Namanya Khairul Khairul Ihsan ya, namanya Khairul Ihsan ya. Kenapa Khairul Ada Ihsan? di lapas, Pak. Kenapa di lapas? Dia kena narkoba. Dia narkobanya make apa ngedarin? Oke. Kan biasanya yang make itu bisa direhab. Nggih. Mm-mm. Maksud saya ke sini barangkali
bisa dibantu diambil di sana. Saya pinginnya naruh di bara Pak, biar anak saya tuh punya kedisiplinan gitu. Oh, umurnya berapa? 27 tapi belum nikah. Waduh, itu dewasa bukan anak-anak. Harus direhab ya. Yang dibina di bara itu ya umurnya remaja-remaja. Walaupun yang dewasa kemarin juga ada ya. Kemarin ada. Nah, anak ibunya diponis nggak ditahan di penjaranya? Ada di lapas Berobokan. Enggak, artinya di lapas lewat proses pengadilan diponis nggak? Saya sendiri tuh nggak tahu Pak, karena anak ini pamitan sama saya kan di rumah sakit, saya jantung Pak, sakit jantung. Di rumah sakit saya telepon itu nggak pernah ngangkat. Itu mungkin kebetulan ya dia nelpon saya tuh, dia pinjem sama teman mungkin, karena semua sudah diambil kan sama polisi. Terus nelpon sama saya, tapi nggak bilang kalau dia di lapas. Oh, enggak, dia ditahan polisinya kapan? Udah 8 bulan. Oh, berarti sudah diponis. Jadi saya baru tahu Hairul itu ada di lapas 7 bulan. Oh, jadi sudah di lapas 8 bulan, tapi dia telepon ibu memberitahu bahwa dia di lapas, itu 1 bulan yang lalu. Katanya dia kerja gitu. Bilangnya sama saya, mungkin dia takut karena saya habis sakit. Oh iya, karena menghormati ibu lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, kalau sudah 8 bulan, kemungkinan anak ibu sudah diponis. Berarti nggak bisa diambil ya? Nggak bisa, kalau diponis harus nunggu ponisnya berapa tahun. Nanti saya cari informasinya ya. Alamatnya mana anak ibu itu alamatnya? Alamat rumah saya atau lapasnya? Alamat rumahnya. Alamat anak itu pakai KTP mana? Yang Batu, Dangin Turi. Udah nanti punya Saya bawa kakak Pak Bupati. Udah nanti habis ini nggak boleh di media, nggak boleh ditanyain kartu identitas. Jadi nanti habis ini saya cek ibu ini anaknya itu, walaupun bukan kewajiban saya Gubernur Jabar bukan Gubernur Bali. Walaupun pakai ikat Bali boleh sekali-kali. Waktu Bapak ke Bali saya tahu, tapi mau deket nggak berani. Waktu kapan saya ke Bali ibu tahu? Menghentikan kerupuk itu. Menghentikan kerupuk. Tukang kerupuk di jalan. Oh, yang tukang kerupuknya orang Banyuwangi, orang mana itu? Yang bapak-bapak. Madura. Orang Madura. Iya. Ibu lagi di mana saya waktu itu? Saya lagi lewat. Oh, lagi lewat. Nah, jadi kalau sudah 8 bulan dimungkinkan anak ibu sudah diponis. Nanti saya cek, itu kan sudah ada tuh datanya tuh. Nah, anak ibu alamatnya di mana? Berarti kan waktu itu ditangkapnya di mana? Itu udah saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Karena saya di rumah sakit. Lapasnya lapas mana? Apa namanya itu? Apa sih? Lapas mana? Ada yang pasar juga, tapi jalan. Ya nanti gampang itu. Kan ibu ada nomor WA, nanti tinggal di WA-in nih ke Gilang ya. Di WA-in ke Gilang, ditahannya di lapas mana. Kemudian nanti bisa saya cek ke lapasnya, ini kasusnya apa, ponisnya apa. Gitu. Lah kakaknya yang 3 ini sudah tidak ada yang mau tanggung jawab Pak, saya sendiri, jadinya saya kan mungkin pusing ngurus adiknya, nakal kali. Iya. Padahal namanya Khairul Ihsan. Iya. Gitu. Iya Pak, sedang memang anaknya. Ya, tapi saya namanya orang tua ya. Iya, kalau namanya ibu sama anak, mau nakal gimana pun tetap sayang. Loh, kenapa ibu kok datangnya malah ke saya? Karena di sana sudah enggak bisa ini, saya enggak bisa, enggak ada yang diajak komunikasi gitu Pak. Enggak ada yang diajak tukar pikiran. Bapaknya sudah enggak ada, kakaknya 3 ini kalau diajak ngomong. Lah kenapa enggak di sana bisa ketemu, nanya ke Pak Lurahnya, Pak Camatnya gitu? Sudah pernah tapi enggak datang. Iya. Nah, kemudian ibu nggak usah sedih-sedih. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya kan? Nah, kalau dia melewati di lapas, itu bagian dari pendidikan yang harus dia lewati. Orang tua sama sayang sama anak memang harus, wajib. Tetapi juga sayang yang berlebihan, yang membuat anaknya kemudian mendapat kemudahan dari tindakan orang tuanya juga nggak baik. Gitu loh.
Tapi nanti saya cek jangan-jangan anak ibu bukan pemakai, jangan-jangan yang ngedarin, jangan-jangan. Tapi dia ngomongnya seperti itu, saya juga kan nggak paham Pak. Mm-mm. Saya ini orang awam sekali. Orang awam itu. Ngerti sekali saya. Jadi sudah kayak orang Bali ya. Iya. Mhm. Ibu dari Bali sampai ke Lembur Pakuan itu pakai apa? Naik turun bis Pak, saya sambil Wah. jualan. Jualan Sambil- khusus ini yang satu sudah habis. Ini Sambil masih jualan bagaimana? masih satu kardus. Nah sebentar, ibu dari Denpasar Iya, naik apa? habis. Bis. Iya. Naik bis kemana? Nggak tahu gini, saya juga nggak tahu jalan. Pokoknya saya mau ke Jawa Tengah, Jawa Barat tuh. Oh, bilang ke bisnya. Iya. Ibu naik bis. Naik bis. Kemudian turun di mana? Apa itu namanya ya? Surabaya. Enggak, apa? Saya naik turun Pak. Pokoknya naik turun saya bilang ke Jawa Barat. Saya Tapi ibu nggak bayar bis. bayar Pak. Oh, dikira nggak bayar kan sambil jualan. Kan bayar. Mm-mm. Ya itu udah hasil jualan itu saya pakai bayar bis. Oh, jualannya di mana? Ya di bis itu di orang-orang yang numpang itu. Nanti Oh, itu ibu naik bis lagi bis. sambil jualan. Iya. Mencintai anak, pengorbanannya luar biasa ini. Saya ada lagi Pak, anaknya yang 3 sudah 6 tahun. Terus Pengorbanannya luar biasa, mencintai anak, pengorbanannya luar biasa. Bentar, dari Denpasar naik bis. Di bisnya jualan apa? ya ditanya saya, ibu kenapa naik bis kok sambil jualan, ibu dari mana? Saya dari Denpasar, ibu mau kemana? Mau Jawa Barat, saya bilang. Jawa Barat apa? Rumahnya Pak Dedi, saya bilang gitu. Tahu orang Mereka bisnya. paham ya. Walah. Gitu. Jadinya saya enggak kesasar Pak, cuman enggak tahu jalan saya. Oh, jadi yang sopir bisnya tahu Iya. Pak di rumahnya kemana? Iya, gini, naik sini aja ya Bu, turun yang terakhir itu. Mm-mm. Nanti ibu naik Ibu berapa kali naik bis? 4 kalau nggak salah, 4 kali naik bis. Iya. Oke. 5 sama yang ke sini. Oh, 5 sama yang ke Iya, di sini. sini diturunin di sana Pak. Oh, jadi 5 kali. Kemudian terakhir turun di mana? Nggak tahu namanya saya. Terus bisa nyampe ke sini gimana ceritanya? Bisa nyampe? Ya itu dah saya bilang ke rumahnya Pak Dedi gitu. Mm-mm. Mau ngapain Bu? Kok jauh-jauh ke sana? Iya, ada perlu, saya bilang. Perlunya apa katanya gitu, nanti takutnya ibu ditolak. Ya biar ditolak, saya ya kalau ditolak pulang. Tapi Saya ibu bilang, nggak ditolak kan? alhamdulillah Pak, Bapak tuh. Jangan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nah, di depan ada yang terima kan di tempat penerimaan tamunya kan? Ada yang ngasih makan? Iya Pak, Oh, ada. baik nggak si mbaknya? Baik, Baik. semua baik Pak, nggak ada yang jelek. Mau Hmm. nolong semua. Iya, gitu. Saya Jadi minta solusi sama Bapak. ya solusinya nanti saya harus tahu kasusnya dulu ya. Iya. Nanti saya harus tahu kasusnya dulu. Nanti biar tim pengacara saya banyak tuh, ada 200 orang. Iya. Nanti biar meneliti yang dimaksud oleh ibu. Iya. Tapi kan kita harus tahu di lapasnya lapas mana. Jalannya itu lupa saya. Mm-mm. Dekat jalan Tangkuban Perahu. Emang di Bali ada Tangkuban Perahu Ada. jalan? Walah, dikira Tangkuban Perahu adanya di Bandung saja. Ada di sana. Ada ya, Ya sebelumnya itu Tangkuban Perahu, tapi kesananya saya lupa. Mm-mm. Nah, ini Ini khusus Pak. ya sebentar. Iya. Ini ibu tuh ini dari Bali bawa segini. Iya, enggak bawa dua kerdus, 2,5 kerdus Pak. Udah gini Buat- udah terjual. Oh, buat dua ini setengah untuk kardus. untuk di sini. Nggak, jangan. Enggak apa-apa. Nggak Pak. apa-apa, jangan. Ini bawa 2,5 kardus. Iya. Bawanya gimana? Kan besar banyak. Kanan kiri terus di sini kresek saya gendong. Walah, kanan kiri ibu kresek gendong tapi akhirnya habis. Iya, yang itu terus ini memang enggak saya jual. Oh, buat saya. Iya. Terima kasih loh sudah dapat kiriman ini. Iya. Nah, ibu sehari-hari di rumahnya apa? Saya kan dulu dagang Pak, Mm-mm. jualan. Karena saya sudah banyak penyakitnya ya, campur-campur itu, ada jantung, ada ginjal, ada emah, ada tiroid, Steroid, iya. ini pendarahan otak. Walah, tapi ibu masih bisa sehat, hebat. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Padahal penyakitnya udah banyak banget, tapi masih tenaganya lebih
nariknya juga makin kenceng sama saya tadi. Hebat ibu ya, hebat lah perjuangan orang tua ibu bagi anaknya sampai begini loh. Iya Pak, tapi mereka nggak ngerti. Kakak-kakaknya mungkin udah kesel bu. Iya, tapi kan kalau kakak boleh kesel, Namanya saudara, tapi Pak. kalau ibu nggak pernah kesel sama Kalau anaknya. Maksud saya kan namanya saudara ya salah-salah sudah manusia biasa. Orang mama nganggapnya biasa sudah. Udah mama ada yang nanganin katanya gitu. Udah saya nggak bisa ngomong apa. Sedangkan saya itu sekarang tuh rumah kontraknya habis. Di sana kehidupan keseharian ibu makannya dari mana? Jualan. Jualan ini? Saya orangnya kreatif Oh. semua kerjaan diambil. Apa aja kerjaan yang dikerjakan oleh ibu? Ya kalau musim hari raya gitu jajan. Hari raya apa? Ya, jajan hari raya. Hari raya Galungan. Kuningan. Juga iya, saya jual janur. Nyepi. Jual janur sama buah. Oh, jual janur sama buah. Yang janur yang dibuat dari Iya, untuk benjor itu. Oh, penjor. Iya. Oh, penjor. Daun lontar. Untuk canang. Enggak, yang dari janur yang untuk hari-hari. Oh, hari-hari ya, kalau hari-hari terbuatnya dari daun ini, daun kelapa. daun kelapa. Ibu jualan di mana? Di Badung. Oh, di Badung. Itu tapi dulu masih saya sehat. Oh, Kalau oh. sekarang sudah enggak. Sekarang ibu apa yang dikerjakan? Ya ini dapat saya tuh sekarang kerja sudah enggak bisa. Kontrakan rumah saya tuh tanahnya kan kontrak tanah saya. Sekarang tuh habis, anak saya di penjara, anak saya yang 3 tidak mau tahu karena saya maksud kakaknya, adiknya tuh suruh buang, udah jangan diurus katanya. Oh. Ya mana bisa orang tua Pak? Oh, seperti mungkin itu. kakaknya kesel sama adiknya kali ya. Karena mungkin selama ini adiknya bikin susah ibu apa sih? Iya kalau mau dibilang susah ya memang susah Pak, tapi masa Bukan, bikin susah ibunya apa selama ini? ya banyak Pak, tapi saya selalu memaafkan. Ya artinya ibu dibikin susah sama anak ibu, peristiwanya apa saja? Peristiwanya, tapi kalau nakal-nakal kayak geng-geng itu enggak. Cuman malam tuh semalaman enggak tidur, nanti kalau siang tidur itu loh Pak. Oh, dari dulu. Tapi dia malas kerja. Waktu itu sudah kerja baik dia. Terus sebelum saya sakit masuk rumah sakit itu sudah membaik dia, ya nggak tahu ya di hadapan saya tuh Kerja apa dia? pasang apa namanya wifi. Wifi, Iya. suka pasang wifi, Iya. kerja sama orang pasang Iya. wifi. Iya. Habis itu nggak kerja lagi. Ya terus masuk ini Pernah berurusan polisi nggak sebelumnya? enggak. Nggak pernah, baru kali ini. Iya. Berkelahi nggak pernah? Enggak. Nggak pernah. Tapi kebiasaannya adalah kalau malam begadang. Begadang terus siang tidurnya susah, waktunya sholat dibangunin marah gitu. Oh. Kalau disuruh bersih-bersih badannya atau keluar kamarnya sendiri aja susah. Oh. Gitu. Yang hari-hari itu saya yang tiap hari ribet Oh, tuh gitu. itu ibu yang tapi ibu suka manjain lah ya sama dia ya. Enggak sih sebenarnya Pak ya, Mm-mm. wajarnya seorang ibu itu waktunya. Mm-mm. Ya dia misalnya butuh apa kiranya saya bisa mampu Mm-mm. ya saya kasih gitu, kalau enggak ya enggak. Mm-mm. Saya kira tuh wajar-wajar aja saya sebagai ibu itu apa mau dikasih mewah-mewah Pak, saya orang enggak punya. Mm-mm. Kalau dulu masih kerja saya alhamdulillah bisa menafkahi anak saya, beli sepeda baru-baru semua apa. Saya tuh soalnya jadi orang enggak pernah nganggur, masih sehat. Oh, dari ibu waktu sehatnya rajin, kreatif. Iya. Tapi ibunya kreatif, kenapa anaknya nggak kreatif ya? Kurang tahu juga itu ya, semua begitu, tapi yang kakak-kakaknya mau kerja rajin. Kalau ini yang kecil ini saya kewalahan. Sekarang udah nggak kecil, bu, udah 27 tahun. Iya maksudnya saya anak yang paling kecil. Ini orang Bali juga, bapaknya. Made, Muslim. Bali mana? Bangli. Oh, Bangli Bangli. jauh Pak. Masih. Jauh Bangli ya. Masih ke timur lagi, Gianyar terus itu ya Mas. Gianyar gitu. Iya. Oh. Dulu kan bapak saya TNI. Oh, lo dulu Dulu, yang Pak. tinggal di Bali itu bapak. Iya, tapi sudah 45 tahun. Iya, artinya ibu tinggal di Bali itu kebawa oleh bapak. Iya. Karena bapak ibu anggota TNI, Iya. dinasnya di Bali. Di Korem. Korem, akhirnya ibu tinggal di Bali. Iya. Terlahir sebagai keluarga tentara. Iya. Dapatlah suami orang Blitar. Iya, itu pemborong proyek.
Oh, kontraktor. Iya, kontraktor. Oh, ibu kelihatan itu. Iya. Nah, nanti saya bantu ya. Saya bantu ngecek dulu masalahnya apa ya. Iya. Nah, ngecek saya masalahnya apa, karena kan saya hari ini nggak tahu di lapas mana. Nanti dicek namanya. Apa nama? Enggak tahu sampai. Oh, enggak, nah dia asalnya dia yang bapaknya Bali, Oh. tapi bapaknya sudah lama tinggal di Purwakarta jadi pegawai Pemda, jadi tukang foto dulu. Itu namanya Nyoman. Menyoman ya namanya. Tapi masih Hindu, masih Bali. Enggak, sudah Islam. Nyoman apa? Nyoman Sukarta. Nomor 3 ya. 2. Oh, nomor 2. Nyoman Sukarta tapi sudah nikah sama orang sini. Pak Nyoman juga dulu pernah pusing sama anaknya sama. Saya kuala. Betul nggak, Dek? Saya Pernah pusing sama anaknya juga datang ke saya nangis-nangis, pernah ngalamin ya? Tapi sekarang udah beres? Udah beres. Namanya orang tua suka pusing sama anak. Nanti urusan anak ibu aku tanya aja, ya. Masalahnya apa? Kenapa dihukum? Masalahnya apa? Ya. Iya, kemarin kan Nanti saya kasih kabar ke ibu. Nomor HP ibu punya kan? sudah di sana. Ada, nanti tanya ke staf saya, nanti diurusin nama Made. Made ya? Made nanti diurusin, Nama anak saya nak tanyain nanti nama anaknya, kalau bisa nanti kirimin KTP anaknya. Ada fotonya KTP anaknya? Ada ya? Atau kakak nanti? Kakak saya Kakak nanti lihat. Nah, habis ini nanti ibu diurusin, bisa balik ke Bali saya pulangin ya. Gak usah naik bis, nanti ada yang ngurus naik apa, yang penting cepet bisa pulang. Iya. Ya Bu ya. Iya, Dan anak saya enggak ada yang nengok, Pak. Oh iya, nanti biar ibu bisa. Nggak mau, ya, nengok. Ibu nggak mau nengok. Ada anak kakaknya enggak mau. Oh nggak saya mau, aja. sudahlah sudah, ibu jangan sedih, yang penting ibu sehat. Kesian ya, enggak punya bapak gitu. Iya, tapi kan udah gede. Udah gede. Yang namanya sama anak ya begitu. Nanti diurusin nih, kepulangan ibu ke Bali nanti kita urusin ya. Ibu bisa sekarang bisa istirahat dulu, besok udah bisa pulang ke Bali. Nanti kita urusin tiket pulang ya. Iya. Ya Ibu ya. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. sama-sama. Ibu yang sehat ya. Sehat. Terima kasih banyak. Kasih saya cium lagi Oh, sekarang. dan enggak boleh Ibu, orang Nggak tua enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh, enggak Makasih, boleh. saya Enggak dapat boleh. kursi. Nah, enggak boleh, enggak boleh ya. Ibu nanti Nyoman diurusin tiket pulangnya. Nanti Halim ada kan? Halim Denpasar ada? Ya udah naik Halim Denpasar aja. Gitu. Naik Halim Denpasar aja. Ya. Ibu terima kasih ya. Kenapa tidak boleh nunggu lama? Kalau nunggu lama, problemnya makin banyak. Jalan bolong, kerjakan hari ini. Tapi kan kenapa? Kalau Anda nunggu 1 bulan lagi, bolong 1 berubah jadi bolong yang 8.